Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Jumat Agung. Kita mengingat akan kasih pengorbanan Tuhan kepada kita. Karena karya salibnya, karena penebusannya, kita beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia 6 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hari penyaliban Kristus disebut dengan istilah Jumat Agung? Mengapa dalam bahasa Inggris disebut dengan kata Good Friday? Sebutan dalam bahasa Indonesia Jumat Agung maupun dalam bahasa Inggris Good Friday menimbulkan tanda tanya. Mengapa disebut agung dan mengapa disebut good atau baik? Bukankah pada hari Jumat itu Tuhan Yesus disalibkan? Sehingga itu seharusnya bukanlah Good Friday, melainkan Terrible Friday, dan bukan Jumat Agung, tapi Jumat yang kelam. Kalau kita melihat dari sisi peristiwanya secara manusiawi, di mana Tuhan Yesus disiksa dan mati disalibkan, memang itu kelihatan sebagai Terrible Friday, Jumat yang kelam. Tapi kita tidak melihatnya secara demikian, sebab pada hari itu, pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di atas salib membawa kemenangan dan keselamatan kepada kita semua. Dan itulah sebabnya mengapa hari Jumat di mana Tuhan Yesus disalibkan disebut dengan Good Friday atau Jumat Agung. Tuhan menetapkan hari itu sebagai hari yang terbaik di mana kita semua, umat manusia, mengalami penebusan, mengalami pengampunan, mengalami keselamatan, dibebaskan dari dosa dan perbudakan iblis. Hari ini saudara, di hari Jumat yang agung, kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas salib. Dan itulah yang perlu selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus Kristus telah mati karena kasih-Nya untuk penebusan dosa dan untuk keselamatan kita. Kembali kita perhatikan Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bagi setiap orang percaya yang benar-benar mengerti arti keselamatan, maka tidak ada kemegahan atau kebanggaan selain di dalam salib Kristus. Salib Kristus berbicara tentang penebusan dan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Kita yang tadinya berjalan menuju kebinasaan dan tanpa pengharapan, sekarang diberikan jalan untuk menuju hidup yang kekal dan penuh dengan harapan. Bagi orang yang tidak percaya, salib Kristus merupakan suatu kebodohan, dan itu membuat mereka mengejek, menghina, dan menolak karya salib dari Tuhan. Padahal salib Kristus itulah yang membukakan peluang bagi kita semua untuk dibebaskan dari hukuman dosa dan segala konsekuensi akibat dosa, yaitu maut yang kekal. Apa yang mau kita banggakan di dunia ini? Apakah harta, jabatan, dan pencapaian kita? Ketahuilah bahwa semua itu akan berlalu. Apakah kesalehan dan perbuatan baik kita mau kita banggakan?
Sadari bahwa itu semua ibarat seperti kain kotor yang tidak dapat menyelamatkan kita. Atau apakah dunia ini yang mau kita banggakan? Ketahuilah bahwa dunia ini sedang lenyap dalam segala hawa nafsunya. Hanya di dalam salib Kristus, kebanggaan dan kemegahan kita. Meskipun sebagian orang menganggap itu adalah tanda kekalahan, tapi Tuhan telah membuat salib itu menjadi tanda kemenangan. Sekalipun ada orang yang menganggap salib itu sebagai tanda kematian, tapi Tuhan telah membuat salib itu sebagai tanda kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini, bangunlah dengan mengingat akan salib Kristus. Ia telah berkorban bagi saudara dan saya untuk penebusan dosa dan untuk keselamatan kita. Bersyukurlah untuk karya salibnya, sebab oleh anugerahnya, oleh kemurahannya, dan oleh darah pengorbanannya, kita memperoleh pengampunan dosa dan berkat hidup yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari percaya kepadanya, agar saudara menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan, turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan memerintah untuk selamanya, serta Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepada karya penebusan-Mu yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Terimalah hidupku ya Tuhan, dan pimpinlah aku sekarang dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, dan setialah dalam iman sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Salib adalah kemenangan. Karya salib-Mu membawa kehidupan kekal buat kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang Tuhan kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu menghargai akan anugerah-Mu, pengorbanan-Mu, dan penebusan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, dan kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat dan menyembuhkan, memberikan jalan keluar, mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.